Pemirsa, intens investigasi. Di tengah polemik antara Erika Carlina dan DJ Panda, sebuah video yang menampilkan Natalie dan DJ Panda sedang asik bercanda sambil berpakaian daster dan perut buncit kini ramai menjadi sorotan. Pasalnya, banyak publik yang menilai bahwa video tersebut diduga memparodikan terhadap kondisi Erika Carlina yang belum lama ini mengaku tengah hamil 9 bulan. Alhasil, netizen pun mengecam aksi Natalie dan DJ Panda itu lantaran video tersebut dianggap melewati batas empati, apalagi dilakukan saat isu kehamilan Erika sedang ramai dibicarakan. Lantas, seperti apa? Natalie akhirnya angkat suara soal video dirinya bersama DJ Panda yang dianggap menyinggung kondisi Erika Carlina. Benarkah video tersebut dibuat untuk menyindir fenomena ibu-ibu di media sosial yaitu Facebook, bukan untuk menyinggung pihak manapun? Dan bagaimana pula DJ Panda yang terlihat meminta maaf terkait banyaknya perbuatan negatif yang dilakukan dirinya terhadap Erika, mulai dari gimmick, pengancaman, hingga video parodi bersama Natalie. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Natalie Holsker tiba-tiba ikut terseret dalam polemik panas antara Erika Carlina dan DJ Panda usai sebuah video viral di media sosial. Dalam cuplikan yang beredar luas, Natalie terlihat mengenakan daster oranye dengan perut yang sengaja dibuat terlihat besar, seolah sedang hamil. Ia bahkan menggoyangkan perutnya sambil berjoget. Sementara itu, DJ Panda yang juga mengenakan daster juga tampak tertawa dan ikut asik berjoget sambil memainkan alat DJ-nya. Atas beredarnya video tersebut, banyak publik yang menilai bahwa video tersebut sebagai parodi terhadap kondisi Erika Carlina yang belum lama ini mengaku tengah hamil 9 bulan. Sementara, fakta yang cukup mengejutkan juga terungkap. Jika DJ Panda mengaku sebagai ayah dari anak yang dikandung Erika dan ia pun meminta maaf lewat unggahan di media sosialnya baru-baru ini. Dan inilah video yang menuai kontroversi dan kini ramai dianggap publik sebagai bentuk sindiran terhadap ibu hamil di tengah panasnya drama antara Erika Carlina dan DJ Panda. Kayak gini anjir. Open Gangnam Style. Taking this blindfold off to see what this. Sempat viral dan memicu kontroversi, Natalie akhirnya angkat suara soal video dirinya bersama DJ Panda yang dianggap menyinggung kondisi Erika Carlina. Dalam klarifikasinya, Natalie membantah bahwa video tersebut ditujukan untuk memparodikan Erika. Ia mengaku tidak mengetahui isu kehamilan Erika Carlina yang sedang ramai dibicarakan publik. Menurut Natalie, video tersebut sejatinya dibuat untuk menyindir fenomena ibu-ibu di media sosial yaitu Facebook, bukan untuk menyinggung pihak manapun. Namun alih-alih mereda, pernyataan itu justru memicu gelombang hujatan dari netizen. Banyak yang menilai bantahan Natalie tidak masuk akal, menganggap tidak mungkin ia tidak tahu soal kabar viral Erika yang kini hamil
Tak lama setelah itu, unggahan klarifikasi Natalie pun dihapus dari akun media sosial pribadinya, namun jejak digitalnya telah telanjur tersebar dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Seperti inilah potongan pengakuan Natalie yang justru membuat publik makin bertanya-tanya tentang maksud di balik video tersebut. Gue di sini gue nggak ngerti apa-apa ya. Datang bikin konsep karena mau ada konsep berdua DJ ya kan. Abis itu terus tiba-tiba nggak ngerti nih gue yang kena juga. Pusing gak lo? Masalah-masalah itu Erika sama Panda tahu juga kagak gue. Ngapain gue ngurusin percintaan orang? Cinta gue sendiri ya nggak ada yang benar gue. Lo juga ikut apa gue? Ikut apa gue? Udah Kak, sabar Kak. Kalau diginiin gimana? Gimana nggak sabar gue? Kenal kayak baru gue. Masalah yang kayak gitu-gitu gue tahu. Terus dengan kayak gitu gue circle-nya mereka gitu. Gue mau bikin konsep bareng kok. Kerja gue. Gak mau gue ikut campur masalah orang, ngapain. Masalah gue sendiri udah ribet gue. Sebelumnya, Erika Karlina sempat menuliskan tentang hubungan dirinya dengan DJ Panda di sosial medianya. Ya, ia membenarkan bahwa dirinya lah yang membatalkan pernikahan dengan DJ Panda. Namun membantah tegas pernah menyuruh DJ Panda untuk diam atau menyembunyikan status sebagai ayah dari anak yang dikandungnya. Bahkan ada ucapan dari DJ Panda yang membuat dirinya menjadi sedikit gila, di mana DJ Panda menyebut semuanya adalah gimmick sebagai bentuk dirinya yang ingin membersihkan namanya sendiri dengan cara menjatuhkan dirinya. Gila, bener-bener buat aku gila. Bahkan dia bilang gimmick. Itu semua kemauan dia karena capek ditanyain setiap live. Erika mana? Dia yang mau bersih-bersih namanya sendiri dengan cara menjatuhkan aku, ungkap Erika. Termasuk membuat cerita seolah masih berada di posisi yang benar. Padahal sudah kepergok bersama perempuan lain saat masalah mereka belum selesai. Erika juga menyampaikan bahwa dirinya dihantui teror dan ancaman terus-menerus hingga tak sanggup lagi diam. Ia memilih bicara demi melindungi kesehatan mental dan keselamatan anak dalam kandungannya. Aku dirusakin mentalnya gak apa-apa, tapi jangan anak aku. Anak aku ini belum lahir, mau dirusakin juga kah kondisinya? Tukang bohong, tukang teror, perusak, tulis Erika. Dan seperti inilah tulisan-tulisan Erika Karlina yang dibagikan lewat fitur pesan satu arah dengan pengikutnya, yang seolah menjawab klarifikasi dari DJ Panda baru-baru ini. Sebelumnya, DJ Panda sempat mengunggah video permintaan maaf kepada Erika Karlina dan juga kepada DJ Bravi yang belakangan disebut-sebut sebagai kekasih baru Erika. Dalam video tersebut, DJ Panda mengaku menyesal atas kegaduhan yang terjadi dan menyatakan siap bertemu langsung dengan keduanya jika diizinkan demi menyampaikan permintaan maaf secara pribadi. Inilah ungkapan maaf DJ Panda yang ia sampaikan lewat media sosial pribadinya. Halo, saya Panda. Di sini saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi. Dari perihal live saya yang sikap, perilaku, dan ucapan yang kasar dan tidak sopan,
Saya sadari saya tidak baik dan banyak salah. Dan ucapan soal gimmick itu terlontar spontan tanpa saya pikir panjang. Saya juga akui saya salah. Mengenai ancaman itu, saya tidak bermaksud dan saya terpicu dari postingan Erika. Tapi di sini saya benar-benar salah sudah melontarkan kata tersebut. Sekali lagi saya minta maaf untuk Erika karena saya ceroboh dalam berkata-kata dan saya menyakiti hati Erika atas semua kecerobohan saya ini. Satu hal yang mengenai parodi, saya berusaha menolak. Di sini saya yang salah karena saya kurang tegas dalam menolak. Sekali lagi saya akui saya salah dan dengan kerendahan hati saya meminta maaf sebesar-besarnya pada Erika dan Kobrevi. Untuk Erika, dengan kerendahan hati dan tulus hati, saya meminta maaf sebesar-besarnya sudah menyakiti hati Erika. Maafkan sikap dan perilaku saya. Saya terlalu nakal dan tidak berpikir panjang untuk bertahan demi Erika. Saya benar-benar menyesal. Untuk Kobrevi, Panda, saya juga meminta maaf untuk semuanya yang sudah saya lakukan. Dan jika diizinkan bertemu, saya akan datang dan meminta maaf kepada Erika dan Kobrevi secara langsung dengan tulus hati saya. Meninggalkan permintaan maaf dari DJ Panda. Lantas, seperti apa pula dukungan DJ Bravi atas langkah Erika yang akhirnya berani bicara terkait kehamilannya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Di sisi lain, DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika Carlina saat ini juga turut memberikan tanggapan terkait pengakuan Erika soal kehamilannya di luar nikah yang disampaikan dalam podcast Deddy Kobuzer. Menurut DJ Bravi, pernyataan Erika bukanlah upaya untuk menormalisasi perbuatannya, melainkan bentuk keberanian untuk jujur terhadap situasi yang ia hadapi. DJ Bravi menyebut bahwa hamil di luar nikah tetap merupakan sebuah kesalahan secara norma, namun sebagai manusia, semua bisa saja khilaf dan tidak luput dari dosa. Ia pun menilai langkah Erika untuk terbuka soal kehamilannya justru bukan hal yang salah, apalagi jika dilatar belakangi oleh alasan yang mendesak. Carlina ke podcast Deddy Corbuzier bukan untuk menormalisasi apa perbuatannya. Once again, bukan menormalisasi. Jadi buat yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah, I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya, yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Karena harus nikah dulu, But the point is, perbuatannya adalah salah. Jadi di kasusnya ada dua, guys. Kalau gue selalu menyikapi sebuah kasus ada dua. Sebab akibat perbuatan aksi. Perbuatannya adalah hamil di luar nikah. Yes, betul. Dia itu mungkin ada hilaf-hilafnya. Balik lagi ya, kita hanya manusia dan tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Perbuatannya salah. Tapi apakah aksinya salah? Menurut gue enggak. Karena aksinya ada 3 output yang Om Deddy udah jelasin juga. Bisa tanda kutip digugurin ataupun dibuang lah tanda kutip ya. Bisa juga ditutupi. Yang udah Erika lakukan selama 7-8 bulan belakangan tuh dia tutupin. Dia dengan pakai baju longgar-longgar, dengan dia tidak mau keluar terlalu intens, tidak mau terlihat hamil, itu dia nutupin. Dia udah melakukan itu. Kenapa dia speak up akhirnya dia membuka? Why? Kalian juga mungkin udah paham kan? Kenapa dia membuka itu? Karena menurut gua dia ada mendapatkan threat
threat, ancaman berupa lisan ataupun verbal ataupun bukti chat ataupun apapun itu yang membahayakan karir dan juga dirinya, apalagi anaknya. Tak hanya itu, DJ Brafi menghargai aksi Erika yang akhirnya berani membuat pengakuan dan bicara secara belak-belakan bahwa ia tengah hamil. Langkah itu menurut DJ Brafi lantaran Erika sempat mengalami pengancaman dari seseorang. DJ Brafi juga menghargai sikap dan perjuangan Erika yang mempertahankan bayi yang dikandungnya serta memilih untuk membesarkan anaknya seorang diri. DJ Brafi membenarkan bahwa Erika juga tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Menurutnya, tujuan Erika membuka semuanya di podcast Deddy Corbuzier karena ia mendapat ancaman dan meminta bantuan Deddy Corbuzier. Aksinya menurut gue Erika sangat respectful as a mom, as a woman. Dia memilih untuk tidak membuang janinnya dan memilih desisi untuk membesarkannya sendiri dan juga melahirkan, apalagi dia juga tidak meminta pihak manapun untuk bertanggung jawab. Tonton podcastnya baik-baik, dia tidak meminta. Jadi ada yang komen kayak gini, waktu bikin diem-diem, waktu udah kejadian koar-koar, terus minta tanggung jawab. Nope, you get it all wrong. Don't get me wrong ya, Erika tidak pernah meminta tanggung jawab sama sekali, at all. Jadi tujuan Erika kesana sekali lagi untuk meminta bantuan karena dia tidak punya siapa-siapa pada saat itu selain teman-temannya, keluarganya dan juga gua. Dia meminta tolong kepada orang yang menurut dia bisa membantu, which Om Ded, buat Om tolongin saya lagi ada masalah, saya diancam bla 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 sama laki ini. Menurut gua as a human being, apapun ancamannya, apapun gibahnya di grup tersebut, bro, you are not human. Karena Tuhan ciptain lu tuh konsepnya bukan, ciptain manusia, kita sebagai manusia tuh konsepnya bukan kayak gitu. Melihat pengakuan dari DJ Panda yang terang-terangan mengaku menghamili Erika Karlina. Lantas, bagaimana pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi hal ini? Benarkah Hotman Paris menyarankan untuk DJ Panda dan Erika, jika memang awalnya mau sama mau, sebaiknya mereka tidak perlu membuat gaduh ke publik? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pernyataan mengejutkan dari DJ Panda yang akhirnya mengakui telah menghamili Erika Karlina langsung mengundang berbagai tanggapan publik. Salah satunya datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, jika memang hubungan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka, maka sebaiknya tidak perlu dibawa gaduh ke ranah publik. Terlebih, jika kehamilan tersebut muncul di luar ikatan pernikahan, itu sudah menjadi konsekuensi pribadi. Apalagi ketika kedua pihak adalah selebriti yang hidup dalam sorotan kamera. Selain itu, Hotman Paris juga menyebut bahwa dirinya sudah mengenal Erika lewat teman dekatnya yang sempat berpacaran dengan Erika sejak sekitar 1,5 tahun lalu. Menurut Hotman, Erika dikenal sebagai sosok yang cantik, pintar bergaul, dan punya karir yang cukup bersinar di dunia hiburan. Namun, Hotman mengaku heran. Seorang artis seperti Erika yang dinilai sudah cukup berpengalaman dalam urusan asmara bisa sampai mengalami kehamilan di luar nikah. Hotman mengaku menyayangkan keputusan Erika yang menurutnya sebagai artis senior seharusnya bisa lebih berhati-hati. Ia juga mempertanyakan mengapa Erika tidak memilih pasangan seorang pengusaha melainkan seorang DJ. Dan jika memang tidak ingin hamil, Hotman pun kembali bertanya, kenapa tidak dicegah? Kalau memang ingin punya anak, kenapa tidak menikah saja dengan sang DJ? Meski tak mau ikut campur lebih jauh dan mengaku kini lebih banyak sebagai pemerhati, Hotman menegaskan dirinya tidak akan pasang badan jika Erika meminta bantuan hukum. Saya tidak mau komentar substansinya, saya hanya mau ngomong kalau lagi having fun, kalau lagi menikmati, ya kan sudah tahu resikonya dari awal.
Pilihannya ada. Kalau mau tidak mau jadian ya bikin pengaman. Tapi kalau udah jadi, ya kalau jadi karena memang mau sama mau ya nggak usah gaduh-gaduh ke publik lah kita ini. Itu loh maksud saya. Saya kenal dia, cantik, pintar bergaul, karirnya juga bagus. Ya, yang saya belum mengerti adalah ya kenapa kok bisa sampai 9 bulan hamil, kok baru sekarang mulai terungkap. Dan yang saya lebih tidak mengerti lagi, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta, kenapa nggak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil? Saya hanya baca di komen-komen, terus saya tanya kepada mantannya juga, saya tanya, dia juga bilang dia udah putus sama saya setengah tahun lalu, ya. Dan aku juga nggak ngerti kenapa nggak cari pengusaha, kenapa DJ gitu, ya, kenapa nggak cari pengusaha kayak Hotman Paris gitu loh. Soal benar siapa yang hamilin mana gua tahu sih, saya nggak bisa komen siapa yang hamilin dan kenapa saya sudah 9 bulan gitu. Itu aja saya komen. Tapi yang jelas sungguh sangat disayangkan seorang artis yang sudah senior begitu, kalau memang dia tidak mau hamil, kenapa tidak dicegah? Itu aja, ya kan? Kalau memang dia merasa, kalau memang dia ada rencana hamil, kenapa nggak nikah aja sama cowok itu? Ya itulah yang saya mau tanya, apakah mantannya itu mengakuin nggak bahwa itu adalah bayi dia? Hah, mengakui atau enggak? tidak bang. Hah? Tidak bang kabarnya. Ya, itu susah pembuktiannya, berarti terulang lagi kasus si LM dong. Aku bukan pengacaranya. Jika nantinya Nggak, ditunjuk oleh terlalu Erika, banyak kasus gede-gede, aku nggak bisa ikutan. Ya, aku itu lebih banyak sebagai pemerhati. Sudah jarang ikut langsung yang kasus-kasus itu. Saya lebih banyak kasus-kasus rakyat kecil kalau itu saya ikut. Ya, bagi teman saya Erika, nikmati hidup ini. Apa yang kita tuai sekarang adalah hasil perbuatan kita. Jalanin aja, ya. Jangan lagi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari. Kalau memang cowok itu nggak mau, apa boleh buat? Ya itu aja. Toh kan dia kan secara finansial kan mampu membiayai anak itu. Just go ahead with your life gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.